warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anismadia, NIM 248201124 dari kelas Farmasi B Praktikum C. Baiklah, saya di sini akan memberikan bagaimana cara memberi obat pada hewan uji. Yang pertama, alatnya ada squid, ada handscoon, ada baju jas lab, dan ada masker. Bahannya ada boneka tikus dan boneka kelinci. Baiklah, saya di sini akan memberikan obat secara oral pada tikus. Yang pertama, cairan obat diberikan dengan menggunakan sonde oral. Sonde oral ditempatkan pada langit-langit mulut atas ke tikus. Kemudian perlahan-lahan dimasukkan sampai ke esofagus dan cairan obatnya dimasukkan. Contohnya seperti ini. Kita masukkan cairan obatnya dalam. Yang kedua, secara sekutan. Kulit daerah tengkuk diangkat dan ke bagian bawah kulit dimasukkan obat dengan menggunakan alat suntik 1 mili dan jarum ukuran 27 gram atau 0,4 mm. Selain itu juga bisa di daerah belakang tikus. Contohnya seperti ini, kita pegang belakang tengkuknya. Yang ketiga, secara intravena. Mencitnya dimasukkan ke dalam kandang restriksi mencit dengan ekornya menjulur keluar. Ekornya celupkan dengan air hangat 28-30 derajat agar pembuluh vena ekor mengalami dilatasi sehingga memudahkan pemberian obat ke dalam pembuluh vena. Pemberian obat dilakukan dengan menggunakan jarum suntik nomor 24. Contohnya ini tikusnya kita suntikkan di bagian ekornya. Yang keempat, secara intraperitoneal. Pada saat penyuntikan ini, kepalanya harus lebih rendah dari abdomennya. Jarum disuntikkan dengan sudut sekitar 100 dari abdomen pada daerah yang sedikit menipi dari garis tengah. Agar jarum suntik tidak mengenai kandung kemih, penyuntikan tidak di daerah yang terlalu tinggi untuk menghindari terjadinya penyuntikan pada hati. Contohnya seperti ini. Kepalanya harus lebih rendah dari abdomennya. Suntik. Ini akan memberikan obat secara oral pada kelinci. Pemberian obat dengan cara oral pada kelinci dilakukan dengan menggunakan alat penahan rahang dan feeding tube nomor 6-8. Yang kedua, pemberian secara sekutan. Pemberian obat secara sekutan dilakukan pada sisi sebelah pinggang atau tengkuk dengan cara kulit diangkat dan jarum ditusukkan dengan arah interior dengan volume pemberian maksimal 1% per BB-nya. Seperti ini di sini. Yang ketiga, secara intravena. Penyuntikannya dilakukan pada vena marginalis di daerah dekat ujung telinga. Sebelum penyuntikan, telinga dibasahi terlebih dahulu dengan alkohol atau air hangat. Contohnya di sini. Yang keempat, secara intramuskular. Pemberian secara muskular dapat dilakukan pada otot paha belakang. Hindari otot posterior femur karena resiko kerusakan saraf siatik. Gunakan jarum ukuran 25 GA dan volume pemberian tidak lebih 0,5 sampai 1 mili per tempat penyuntikan. Contohnya seperti ini di belakang. Yang terakhir, secara intraperitoneal. Posisinya diatur sedemikian rupa sehingga letak kepala lebih rendah daripada perut. Penyuntikan dilakukan pada garis tengah di muka kandung kencing. Contohnya seperti ini. Setelah saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara memegang mencit yang benar. Yang pertama, mencit diangkat dengan cara memegang ekor ke arah atas dengan tangan kanan. Contohnya seperti ini. Yang kedua, lalu letakkan mencit di permukaan kasar, biarkan mencit menjangkau atau mencengkram alas yang kasar atau kawat kandang. Yang ketiga, kemudian tangan kiri dengan ibu jari dan ibu telunjuk menjepit kulit tengkuk mencit seerat atau setegang mungkin. Contohnya seperti ini. Ekor dipindahkan dari tangan kanan, dijepit antara
jari kelingking dan jari manis tangan kiri. Contoh seperti ini, kelingking dan jari manis. Yang terakhir, dengan demikian mencit telah dipegang oleh tangan kiri dan siap untuk diberi perlakuan. Terima kasih saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.